Hai semua, selamat datang di YouTube channel aku. Seperti di judul, aku bakal sharing ke kalian tentang program hamil aku. Dan itu pure, aku nggak ke dokter sama sekali. Ini berdasarkan aku baca-baca di artikel atau aku dengar orang-orang sekitar masukan dari mereka. Bahkan aku juga refresh ilmu-ilmu aku perkuliahan kebidanan kemarin tuh aku inget-inget lagi. Dan alhamdulillah sekarang usia kehamilan aku udah 6 bulan. Dan alhamdulillah juga kembar guys. Supaya lancar sampai hari persalinan. Soalnya makin hari, makin bulan itu makin deg-degan ya kan. Oke, sebelum ke videonya, aku mau ingetin kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Hal pertama yaitu kalian harus menjaga pola hidup sehat. Dan ingat ya, bukan cuma istri aja yang penting untuk menjaga pola hidup sehat, melainkan suami juga penting, karena keduanya punya peran yang sama-sama penting untuk memiliki kondisi tubuh yang prima selama program hamil gitu. Yang pertama adalah kalian harus istirahat yang cukup dan jangan begadang. Buat suami-suami di luar sana yang suka nge-game sampai malam-malam gak tidur buat cuma game doang, itu selama program hamil tolong jangan dulu, dihindari dulu, karena itu nggak bagus dan malah bikin metabolisme dalam tubuh tuh jadi kacau. Terus yang kedua adalah kalian juga harus olahraga ringan setidaknya 2-3 kali dalam 1 minggu. Itu udah cukup banget, nggak perlu olahraga yang berat kayak angkat beban dan lain sebagainya. Kayak jogging ringan, jalan santai, jalan pagi, atau nggak sekedar beres-beres rumah. Karena aku kemarin kayak cuman beres-beres rumah aja, karena itu udah cukup bikin aku berkeringat banget dan bikin badan tuh kayak fit, jadi gerak aja gitu badannya. Kemudian hindari kafein yang terdapat pada kopi dan teh. Biasanya para suami yang suka ngopi pagi-pagi atau ngeteh itu kalau bisa sih hindari dulu selama program hamil, karena menurut penelitian kafein itu bisa mempengaruhi kesuburan dan itu nggak bagus banget selama program hamil, jadi di stop dulu. Hindari juga asap rokok ataupun merokok. Jadi buat suami-suami di luar sana yang merokok, please stop dulu merokok selama program hamil, karena itu juga bisa mempengaruhi kesuburan dan bahaya banget juga kalau kehirup sama istrinya jadi perokok pasif, dan malah lebih bahaya lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari stres. Pokoknya jangan sampai stres, apalagi dengerin omongan tetangga, omongan netizen, omongan mertua yang nanyain kapan dapat ngomongan, padahal nikah juga belum sampai setahun tapi udah tanya gitu kan. Itu jangan terlalu dibawa pikiran, karena kalau stres bisa mempengaruhi kesehatan juga, mental dan fisik itu berpengaruh. Jadi jangan sampai stres. Kalian kalau stres bisa cari referensi, baca buku atau nonton YouTube gimana cara menghilangkan stres, atau suaminya tuh bisa ajak istrinya kemana refreshing. Pokoknya jangan sampai stres, oke? Nah, selain hal-hal yang aku jelasin tadi, hal yang selanjutnya kalian harus lakukan adalah makan makanan bergizi. Jadi bukan cuma istri, ingat ya, bukan cuma istri, tapi suami juga harus makan makanan yang bergizi ya. Tentunya 4 sehat 5 sempurna, dan nggak perlu aku jelasin di sini. Kalian bisa searching di Google, kayak baca buku, kayak kalian udah tahu semua. Dari SD kita diajarin 4 sehat 5 sempurna, tapi di sini aku jelasin aja makanan yang konsumsi, terutama sayur ketika aku program hamil itu adalah sawi-sawian kayak pakcoy, terus juga aku juga konsumsi bayam atau kangkung atau sawi, pokoknya terserah kalian, sayuran hijau yang penting. Dan itu aku konsumsinya pokoknya hampir tiap hari start dari awal aku nikah. Kalian boleh tanya suamiku, dari awal aku nikah sampai aku hamil aku tuh selalu konsumsi sayur tiap hari, lauknya harus sayur tiap hari, nggak pernah skip. Jadi kayak udah kayak kambing aja gitu pokoknya. Aku nggak mau skip sayur. Kemudian selain sayur, aku juga konsumsi buah, yaitu buah yang terkenal banget di program hamil para calon-calon ibu yang pengen hamil, itu adalah alpukat. Jadi itu dari mertuaku, dari mamiku, juga dari teman-teman rekan-rekanku juga banyak yang nyaranin untuk konsumsi alpukat. Jadi katanya alpukat ini tuh bagus banget untuk yang mau program hamil, karena di alpukat terdapat asam folat guys, jadi bagus banget buat kalian yang mau program. Oh ya, aku juga konsumsi alpukat ini tuh hampir tiap hari. Dari start aku awal nikah tuh aku selalu nyetok alpukat di kulkas. Jadi terserah kalian
alpukatnya mau diolah gimana, mau kalian makan langsung, mau pakai susu, mau pakai madu, it's up to you. Tapi aku setiap hari nggak pernah skip alpukat guys gitu. Lalu setelah alpukat aku juga konsumsi susu program hamil. Ini juga terkenal banget kayaknya untuk orang-orang yang pengen hamil. Bahkan temanku ada yang konsumsi ini tuh dari sebelum mereka nikah udah konsumsi susu ini, yaitu Prenagen Essensis, yang fotonya aku bakal taruh di sini. Nah, yang kayak gini susu Prenagen Essensis aku rasa coklat, dan ini bisa dimanapun kalian bisa temuin di minimarket terdekat, harganya sekitar 50 ribuan. Dan aku biasanya minum 1 kali sehari, walaupun di instruksinya tuh 2 gelas sehari, tapi aku cuma minumnya 1 gelas sehari. Kenapa? Nanti aku jelasin. Nah, untuk kandungan yang terdapat di susu Prenagen Essensis itu sendiri, kalian bisa baca ya atau searching lah apa aja, karena banyak banget kandungannya yang bagus untuk program hamil gitu. Oke, selain itu aku nggak puas sama susu, aku juga beli paketan untuk program hamil di temanku, dan di paketan itu udah ada kurma muda 250 gram, dan itu harus aku bagi 2 tentunya sama suamiku. 250 gram itu aku konsumsinya sama suami setiap hari dalam jumlah yang ganjil, 3, 5, 7, 9, pokoknya dalam jumlah yang ganjil ya guys ya. Karena itu cuma 250 gram, dikit dong ya gitu, dan dibagi 2 kalau sama suami makannya. Jadi aku sama suami itu konsumsi kurma mudanya ketika mendekati masa subur. Jadi setelah aku menstruasi, dikit lagi, bentar lagi masa subur nih, aku baru konsumsi beberapa hari sebelum masa subur, aku baru konsumsi kurma mudanya setiap hari 3 sama suamiku 3 gitu. Katanya juga kurma mudanya itu bagus banget khasiatnya. Kalian juga bisa searching di Google, itu banyak banget khasiat dari kurma mudanya sendiri, dan itu terkenal banget untuk orang-orang yang mau ikhtiar dapat anak, itu bagus guys. Dan di paketannya juga ada bubuk zuriat. Kalau kalian asing sama zuriat itu apa nih, aku taruh gambarnya. Ini buah zuriat ya guys. Nah, buah zuriat ini tuh biasanya kalau di Shopee dijual dalam bentuk buah, tapi aku di paketan ini dalam bentuk bubuk guys. Jadi praktis banget, karena kalau beli buahnya langsung, buahnya tuh keras banget dan harus dipotong pakai kapak. Jadi ribet, harus dipotong terus direbus lagi dan sebagainya. Tapi kalau di paketan itu dapatnya bubuk, dan aku tinggal rebus aja. Air rebusannya aku minum. Kalau aku nggak mau rasanya agak sedikit nggak ada rasa, tinggal tambahin madu dan langsung diminum. Oh ya, bubuk zuriat ini juga banyak banget manfaatnya. Aku bakal cantumin di sini manfaatnya apa. Kalian bisa baca rentetannya. Ini tuh banyak banget, terutama suamiku yang ngerasain manfaatnya langsung. Ini aku konsumsi ketika 1 gelas ketika sebelum tidur. Jadi kalau pagi aku minum susu, kalau malam aku minum rebusan zuriat. Jadi sama suami juga minum, aku dan suami minum rebusan buah zuriat ini dicampur sama madu, dan madunya juga udah dapat di paketannya tadi. Oke, paketannya ini juga udah dapat olive oil gitu, merek apa aku lupa. Tapi karena disuruh kayak langsung makan 1 sendok setiap hari, kayak ya ampun makan minyak gitu ya, daripada aku langsung makan pakai sendok, mending aku jadiin tumisan buat aku numis sayur. Jadi agak sehat dikit ya sayurnya, nggak pakai minyak sayur biasa, tapi pakai olive oil gitu kan. Kalau kalian pengen nyemil kayak pengen ngunyah gitu ya, aku saranin kalian buat ngunyah atau nyemilin si kacang almond. Dari paketan yang aku beli tadi, aku juga beli di apotek terdekat asam folat. Jadi aku belinya ini ketika bulan madu di Bali. Aku beli asam folat kepingan yang merek Folamil begini. Harganya murah banget guys, nggak sampai 10 ribu kalau nggak salah ya. Di apotek banyak, ini minumnya cukup 1 kali sehari aja. Dari sini juga aku cantumin manfaat dari asam folat Folamil itu sendiri. Kalian bisa baca, ini tuh bagus juga buat program hamil, jadi meningkatkan kesuburan ya guys. Patut dicoba juga selama hamil, selama program hamil. Nah, asam folat ini, Folamil ini bukan cuma aku yang konsumsi, tapi suamiku juga konsumsi 1 kali sehari. Oke, dari rentetan hal yang harus kalian konsumsi sebanyak tadi itu, kayaknya kurang afdol kalau kalian itu, terutama istri ya,
kalau kalian nggak tahu kapan sih masa subur. Nah, ini penting juga kayak jadi topik utama dari program hamil, yaitu kalian harus tahu kapan sih kalian masa subur gitu. Nah, untuk tahu gimana cara menghitung masa subur, apalagi buat kalian yang siklus menstruasinya nggak teratur, nanti aku bakal buatin videonya kalau kalian mau. Di bawah kalau kalian mau aku bikinin video tentang menghitung cara mengetahui masa subur atau menghitung siklus menstruasi, biar kalian tahu kapan sih kalian masa suburnya. Dan aku juga pasti banyak yang penasaran di sini yang followers Instagram aku. Oh ya, buat kalian yang belum follow Instagram aku, kalian bisa follow di @bella_vansuri. Jadi sini aku sempat ngeposting tentang program hamil aku menggunakan ovulation test, dan banyak banget yang masih asing sama ovulation test. Dan ovulation test ini kayak cheatnya banget untuk tahu kapan sih kita tuh masa subur tanpa harus ngitung-ngitung gitu. Dan buat kalian yang mau, minta buatin, nanti aku bikinin dan kalian tinggal komen di bawah, oke? Di sini karena kepanjangan guys, aku udah nggak sanggup. Aku jelasin di video selanjutnya ya. Nah, selain mengetahui kapan masa subur sang istri, kalian suami juga harus menjaga kualitas dan kuantitas dari sperma kalian. Iya, itu penting juga ya. Jadi aku saranin kalian jangan berhubungan suami istri kayak hampir tiap hari atau bahkan sehari 3 kali udah kayak minum obat kan, karena itu nggak penting juga, nggak bagus ya buat kesehatan, dan kualitas sperma kalian bakal menurun kalau kalian berhubungannya tuh kayak hampir tiap hari atau keseringan. Kalau 3-2 kali seminggu, nah itu baru direkomendasi, karena sperma itu ada proses pembentukannya lagi gitu loh guys. Gimana ya jelasinnya, untuk mendapatkan kualitas sperma yang bagus juga harus menunggu beberapa hari gitu. Jadi nanti kualitas sperma jadi cair kalau keseringan gitu. Jadi harus jangan keseringan ya guys. Jadi kalau bagusnya sih harus tahu kapan masa suburnya tadi, masa subur si istri. Ketika udah tahu kapan masa subur sang istri, baru melakukan hubungan suami istri. Jadi kualitas sperma masih bagus dan istri lagi subur, dan itu waktu yang tepat banget. Dan poin utamanya adalah berdoa, berzikir atas apa yang udah kalian ikhtiarkan selama ini. Apalah daya tanpa doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, tapi serius, aku juga ketika program hamil aku berzikir, ada zikir, aku lupa zikir, aku taruh di sini aja deh. Nah, ini zikir yang selalu aku baca sesudah aku sholat. Jadi aku selalu minta sama Tuhan untuk diberikan keturunan yang soleh-soleha gitu kan. Pokoknya minta sama Tuhan yang terbaik. Insya Allah kalau kita udah doa, udah ikhtiar, dan semuanya kita serahkan sama yang di atas. Oke, mungkin segitu dulu videonya karena kayaknya udah kepanjangan, dan aku minta maaf kalau aku ngomongnya kecepatan. Aku minta maaf ya guys, karena kalau lama-lama tuh kayak aku nggak bisa nafas gitu ya. Pokoknya aku minta maaf kalau ada salah. Aku mengingat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga video bermanfaat, dan aku doain ke kalian semoga cepat dapat momongan. Baik yang belum nikah dan mau nikah, nonton video ini nggak apa-apa, biar buat jadi referensi dan pengetahuan kalian. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye.